ini berkedudukan di mana? Gimana, Pak? Untuk pengawas di Kota Malang ini kedudukan di mana biasanya? Posnya, Pak? Posnya di Jalan Pak. Jalan Anjasmoro, Pak. Jalan Anjasmoro, daerah Rorodowo, Pasar Rorodowo. Paham. Saya asli Arema juga kok, Pak. Oh, SMP, Arema. Di mana, Pak? Iya, SMP sampai SMA juga di Malang. Ini agak nostalgia. Saya dulu berhubungan dengan STM Muhammadiyah 1 ini tahun 80 sekian, Pak, ketika kepala sekolahnya masih almarhum Pak Gusti. Oh, Pak Gusti. Iya, Bapak mesti ingat ya. Ya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Suharyati SMKN 1 Trenggalek. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik Pak Wawan. Ini Ibu ini juga senior juga. Lebih senior dari Pak Thomas saya, Pak. Wah, itu dia nggak apa-apa. Ibu sebagai pengawas atau kepala sekolah apa ini? Saya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Trenggalek. Selamat, nggih. Mohon maaf Bapak pengawas kami tidak bisa mengikuti kami karena Bapak pengawas kami sedang cuti haji. Semoga menjadi hari yang mabrur ya. Amin. Amin. Itu ya, Trenggalek ya alhamdulillah sempat dipimpin bupati yang muda gitu, maju pesat, wakilnya juga masih muda. Kan gitu Bu ya. Sekarang eranya orang-orang muda, menteri kita juga kelahiran 84 begitu. Iya, betul, itu Pak. sama seperti putranya Pak Thomas sama seperti putranya Bu Suharyati. Ya kan? Lalu untuk SMK Negeri 1 Trenggalek yang dijadikan, mohon maaf, ini PK tahun berapa, Bu? PK tahun kemarin. Oh, 2021 ya. 2021. Kalau di SMK Muhammadiyah 1, Malang kapan, Pak? Tahun kemarin, Pak. Sama ya, 2021. Ini tahun kedua ini, Pak. Untuk Bu Suharyati, ini jurusannya di PK kan apa, Bu? Yang di PK kan itu teknik instalasi tenaga listrik, tapi kami TPL, ya? otomotif, Bapak. Sama otomotif? Iya, ada otomotif juga. Jurusan kami ada otomotif. Peserta kami ada yang dari listrik, ada juga yang dari otomotif ini. Karena kayaknya Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Timur sudah ketok palu, semua sekolah di Jawa Timur menggunakan kurikulum Merdeka, gitu ya? Siap. Apa betul begitu? Betul, Bapak. Tapi juga ada yang belum masuk kayaknya. Karena mendaftar kemarin belum masuk semua kayaknya. Belum bisa 100% maksudnya. Oh iya, kalau kan memang tidak harus ini Bu ya, tidak harus PK untuk menjadi kurikulum Merdeka, nggak apa-apa. Iya. Tidak. Ada Pak Amir Murtad dari mana? SMK Negeri 1 Kediri. Halo Pak Amir. Selamat pagi, Pak Amir Murtono. Nggih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ini sekolahnya kok senior-senior semua ya? Waduh. SMK Negeri 1 Trenggalek, SMK Negeri 1 Kediri, luar biasa. Kemudian ada Pak Thomas juga ini pengawas juga. Ya, lebih senior daripada saya, ada Bu Suharyati juga. Pak Amir sebagai apa nih, Pak? Pengawas juga atau kepala sekolah? Dan guru saja, Pak. Di mapelnya atau bidangnya? Saya audio video. Oh ya. Apa itu namanya? Apa namanya? Elektronika. Elektronika, ikutnya guru rumpun elektronika ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Amir, selamat bergabung. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Saya kira saya acak dulu, hentikan dulu Pak Ibu ya perkenalannya karena mungkin waktu kita juga agak terbatas, jadi mungkin saya akan masuk dulu ke materi pertama, nanti Ibu Bapak kita bisa langsung dialog begitu. Untuk hari pertama dan hari kedua sepertinya belum ada diskusi atau apapun hanya bahkan besok itu Merdeka Belajar dan platform prioritas lebih ke pengenalan fitur-fitur di IT. Jadi nanti Ibu Bapak langsung aja ekspor di device-nya masing-masing gitu. Jadi kalau sudah mulai PKP yang ada diskusi baru kita mulai diskusi. Ini ada berapa orang ya, Mbak Citra, teman-teman ini yang hari ini muncul? 25 ya, 23 berarti ya. Baru 23 ya. Oh, lebih Pak Citra. 24, Pak. 24 ya. Oke. Ya.
Berarti kurang Baik, 4. ini 24 ya. Oke, ada Pak Ahmad Rifki. Dari mana nih Pak Ahmad Rifki? Halo. Izin siap dan Oke, Pak. Mohon izin dari SMK YPM 1 Taman, Pak. Sidoarjo, Pak. Sidoarjo di sebelah mana nih, Pak? Sidoarjo sepanjang, Pak. Kecamatan Taman, Pak. Oh, Taman sepanjang ya. Nggih. Ibu Bapak sekalian, mungkin ini mohon saya dikoreksi. Setahu saya Sidoarjo ini kabupaten terluas di Jawa Timur. Entah nomor antara Sidoarjo dan Pasuruan ini adalah kabupaten terluas di Jawa Timur. Karena wilayahnya luas banget itu. Dari sepanjang Ciwi Kimia itu ke timurnya sampai ke laut itu Pak ya. Sampai Sedati kan gitu Pak ya. Ya, betul Pak Rifki ya. Nggih, betul, Pak. Luas, Pak. Karena wilayah yang luas. Nggih, sampai Jabon, Pak, perbatasan Ya. Bangil Pasuruan. Oke. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Mungkin teman-teman di sekolahan gitu ya. Apalagi yang PK itu kemarin bertanya-tanya dalam hati. Loh, kemarin sudah ada apa itu? Merdeka, sekarang kok ada lagi kan gitu ya. Kok berubah lagi? Kenapa berubah kan gitu. Belum juga yang dulu diselesaikan sekarang sudah diadaptasi lagi. Ya paling tidak ini Ibu Bapak sekalian saya ambil satu contoh aja. Di tahun lalu P5 itu kan masuk kelompok C ya Ibu Bapak sekalian. Iya kan? Sekarang kan enggak kan gitu. Dia tidak menjadi C, dia diambilkan dari mata pelajaran umum kan gitu. Untuk P5. BK-nya hilang. Ya, BK-nya hilang. Jadi saya juga nggak tahu karena ini kebijakan pusat. Tapi, nah ini Pak, tapi ada tapinya karena kita semua ini berkecimpung di sekolah kejuruan, maka walaupun BK itu tidak termaktub tercantum dalam keseluruhan program ini, tetap ya saya kira teman-teman di SMK masih selalu konsisten untuk menerapkan budaya kerja di jurusannya masing-masing. Karena memang ini Pak, soft skill ini berat banget Pak. Begitu di lapangan kita lihat anak-anak itu kebanyakan ya agak menurun ya soft skill-nya. Bagi bapak-bapak yang sekali lagi seperti Pak Thomas dan Bu Suharyati itu bisa membayangkan. Ini review dulu aja Ibu Bapak sekalian yang teman-teman yang mungkin yang agak ini ya, agak junior. Coba Pak Thomas ataupun Bu Suharyati amati. Anak-anak lulusan STM sampai 2006 itu soft skill-nya bagus. Apa betul begitu Pak Thomas? Iya Pak, bagus Pak. Tapi setelah 2006 mulai pelan-pelan melorot. Apakah demikian juga Bu Suharyati yang amati? Betul Pak. Kira-kira kenapa ya ini Pak? Pak Thomas mungkin punya pengalaman dan pengamatan. Ya mungkin faktor menjelang abad 21 ini kan teknologi serta kesempatan kerja ini kan ya persaingan sangat luar biasa gitu Pak. Mungkin itu Pak. Kalau Bu Suharyati mungkin ada pengamatan sendiri mungkin terkait dengan berubahnya soft skill anak-anak antara lulusan 2007, 2006 sampai yang dan sesudahnya. Iya, itu kalau menurut saya itu karena betul sekali Pak Thomas, pengaruh teknologi dan budaya yang masuk melalui teknologi itu luar biasa sangat pesatnya, sehingga itu juga mau tidak mau juga mempengaruhi terhadap anak-anak itu sendiri. Model pembelajarannya pun juga alihnya sudah berubah dengan dibandingkan sebelum-sebelumnya yang mungkin lebih menekankan karakter. Kurikulumnya pun juga ada perubahan juga di dalamnya. Isi materi-materinya bahkan yang terkait dengan soft skill itu banyak yang hilang dan berkurang, jam-jamnya sudah berkurang sehingga otomatis juga untuk menanamkan ke anak-anak terkait soft skill itu sangat lebih menipis lama-lama, semakin berkurang. Ya, karena kita tahu anak-anak di sekolah itu kan hanya 8 jam ya Ibu Bapak sekalian. Yang 16 jam di rumah itu kita nggak tahu berapa jam di depan HP, berapa jam di depan YouTube,
berapa menit di depan TikTok begitu dan seterusnya, sehingga sepertinya ada values ya, ada nilai-nilai yang tergeser. Tapi ya mungkin kita bisa lihat anak-anak di sekitar kita kayaknya ya mungkin perlu dibuat perbandingan ya, mungkin dengan Thailand, mungkin dengan Malaysia, dengan Filipina gitu. Ini khusus jurusan otomotif saja Pak, saya ngasih contoh ya. Untuk jurusan otomotif longgar keterampilan anak SMK di tingkat ASEAN kayaknya kita belum menang Pak. Anak-anak SMK kita itu menang kalau jurusannya plumbing, bricklaying, batu, kemudian ada yang pernah TI atau apa itu dulu ya di anak dari Jogja, kemudian CNC itu masih bisa di Asia medali emas, di tingkat dunia masih bisa perunggu atau juara harapan 1 masih. Tapi untuk yang otomotif seperti saya ini juga masih gelisah. Di level ASEAN pun kita belum bisa. Baik, itu tadi Ibu Bapak sekalian, untuk teman-teman yang lain juga saya akan mulai dengan ini pemaparan yang pertama, yaitu ini yang kita mulai adalah transformasi sekolah dan pendidikan dalam kerangka merdeka belajar. Ya, Ibu Bapak sekalian. Isinya ada 3, 1 pendahuluan, nanti kenapa itu, lalu cita-cita merdeka belajar, dan peran evaluasi sistem pendidikan. Yang ketiga ini ada transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka merdeka belajar. Nah, ini dia. Mari kita lihat, Pak. Program atau kegiatan belum berdampak kepada peningkatan mutu. Belum berdampak pada peningkatan mutu, disebabkan perencanaan belum berbasis data sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi masalah yang dihadapi, kekinian itu apa? Misalnya masalah yang dihadapi tadi, misalnya soft skill. Soft skill-nya itu kok belum bagus, kenapa ya? Kan gitu. Itu belum belum diteliti, belum ditelaah lebih dalam, kan gitu. Karena belum ada data yang akurat, sehingga perencanaan untuk program atau kegiatan terkait dengan pendidikan kejuruan khususnya, ini belum berdampak kepada peningkatan mutu. Kan gitu. Bahkan mungkin seperti Ibu Bapak sampaikan, Pak Samuel, Pak Thomas, dan Bu Suharyati juga, anak-anak ini dari tahun ke tahun malah kecenderungannya soft skill-nya menurun. Soft skill-nya menurun. Tidak membaik dibanding dengan anak-anak sebelumnya, generasi sebelumnya. Mari kita lihat yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Kondisi saat ini, hasil belajar siswa Indonesia di bawah rata-rata. Data itu diambil dari data skor PISA, Program International Student Assessment. Jadi Program for International Student Assessment periode 2000 sampai 2018. Menurut data PISA ini, kemampuan numerik anak-anak Indonesia itu ada di peringkat 85 dari 91 negara. Artinya kemampuan matematika anak-anak kita itu memang di bawah, Pak. Kalau nggak mau dibilang masih sangat rendah. Saya akan coba elaborasi fakta ini dengan kehidupan kita sehari-hari, Pak. Coba kita lihat ya. Di dalam matematika itu kan salah satunya kan ada bab integral kan gitu ya. Orang-orang teman-teman teknik pasti ingat itu. Kita bisa mulai dari contoh ini, Pak. Ini kalau ada benda yang bergerak begitu kan dia akan mempunyai
massa dan kecepatan. Massanya tetap, anggaplah itu mobil Toyota Kijang dengan 6 penumpang, massanya tetap beratnya 1.500 kg. Tapi kecepatannya berubah kan gitu. Maka setelah diintegralkan menjadi setengah mv kuadrat atau energi kinetik. Tapi karena anak-anak itu mungkin sebagian, bukan semua ya, sebagian kecil dari anak-anak itu mungkin lemah di matematika. Nah, ini dia nih Pak, di jalanan ada tikungan, di depan tidak nampak, dia nyalip. Kan gitu. Padahal ketika pas di tikungan, kepergok dengan kendaraan lain. Ya sudah, kan gitu. Maka akan terjadi kecelakaan. Ini contoh matematika di dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Contoh yang kecil saja, kalau ini. Contoh yang agak besar juga banyak. Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan. Itu biasanya kita bisa, Pak. Orang-orang Indonesia itu bisa. Tapi kita punya problem di pembagian, Pak. Ini contoh yang paling aktual adalah ketika ada kasus korupsi bansos kemarin. Itu salah satu output dari lemahnya kemampuan matematika pada bangsa kita ini pada umumnya. Yang kedua, ada kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Saya ulang lagi, ada kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Ini karena kebetulan teman-teman di sini adalah semua dari Jawa Timur, maka semuanya baik-baik saja. Siswanya juga begitu. Kalender akademik relatif bisa berjalan normal. Semester bisa diawali di bulan Juli, misalnya berakhir di bulan Desember. Gurunya ada, siswanya ada. Kalaupun ada yang bolos mungkin 1-2, ada yang nakal tawuran ya mungkin 1-2. Di provinsi lain di Indonesia ini tidak sesederhana itu, Ibu Bapak sekalian. Jadi ada anak-anak itu sekolah pendaftaran masuk bulan Juli, masuk. Tapi mereka masuk hanya 1 bulan, Pak. Setelah itu di bulan Agustus mereka hilang. Karena budaya setempatnya begitu, mengharuskan mereka begitu, hilang. 2 bulan kemudian dia datang lagi. Jadi nggak berlaku, Pak, di sekolah daerah tertentu itu ada kalender akademik, nggak berlaku. Ya, itu di provinsi X ada yang begitu. Kenapa? Saya tanya ke guru-guru di sana. Kok mereka hanya masuk 1 bulan, setelah itu menghilang? Mana mereka? Mereka berburu, Bapak. Jadi mereka masuk ke hutan, Pak, berburu. Gitu. Nah, memang begitu kehidupan mereka. Ada lagi sekolah di sisi lain, Indonesia, bagian barat, India. Begitu musim panen sawit, hilanglah siswanya, hilang pula gurunya. Karena Ibu Bapak ketahui, ada sekolah-sekolah negeri di beberapa tempat itu, Pak, ada gurunya itu 54 orang. Yang PNS cuma 6, 1 kepala sekolah. Jadi PNS-nya tinggal 5. Sisanya adalah pegawai non-PNS. Itu bisa dibayangkan. Nanti kalau ada musim sawit, itu guru-guru yang non-PNS dan siswanya juga itu hilang, Pak, dari area sekolah. Nah, karena hal seperti ini, maka tidak heran jika hasil belajar itu terjadi kesenjangan, khususnya antara anak-anak di dalam Jawa dan di luar Jawa. Ini akan diatasi, gitu ya, akan diatasi sehingga kita bisa meraih kondisi yang diharapkan. Apa itu? Berupa peningkatan hasil belajar, baik kompetensi kognitif ya, maupun yang non kognitif, dalam hal ini mungkin sikap ya dan keterampilan. Caranya bagaimana? Nah, ini kita lihat ada mulai dari analisis kondisi kinerja saat ini. Analisis kondisi atau kinerja saat ini sering terjadi bahwa data atau laporan itu tidak valid. Nah, ini Pak, data atau laporan itu tidak valid. Ini saya tidak tahu tidak validnya di mana ya, gitu ya. Kemudian identifikasi masalah. Sering sekali masalah itu tidak dianalisis sampai ke akar-akarnya. Contoh, ada seorang anak, dia lemah di mapel, atau dia sering hilang kalau di pelajaran bahasa Inggris. Jadi setiap pelajaran bahasa Inggris dia hilang. Sakit perut, pusing, mual, mules gitu ya. Nah, ini perlu dicari, ditanyain kenapa gitu ya.
saya nggak mampu pelajaran bahasa Inggris atau nggak senang. Kenapa nggak senang gitu ya? Nggak senang dengan pelajarannya atau nggak senang dengan gurunya, kan gitu. Oh, saya nggak senang dengan pelajarannya. Nah, itu terus dicari. Sehingga ya memang namanya anak nggak suka ya gimana. Tapi kan kita sebagai pendidik berusaha mencari problemnya. Di beberapa tempat, anak-anak malas ke sekolah, bolos, menghilang. Itu ternyata ini, Pak, ada problem di rumah, problem di keluarga, dengan background yang bermacam-macam. Ya, dengan background yang sangat beragam. Ini para wali kelas juga pasti sudah tahu ya, hal-hal seperti ini. Kedua, perencanaan. Sering terjadi perencanaan tidak berdampak pada peningkatan mutu. Jadi mungkin perencanaannya X itu ya, ternyata hasilnya juga X, tapi ternyata hasil dari perencanaan tidak berdampak pada peningkatan kualitas. Ya kan? Lalu juga gitu kegiatan dan pengadaan. Nah ini pengadaan tidak berdampak pada peningkatan mutu. Yang terakhir, untuk Monef, dampak kegiatan sering-sering tidak dievaluasi. Itu ya, Ibu Bapak sekalian. Lanjutnya, ada pendahuluan. Nah, ini dia. Visi pendidikan Indonesia di tahun 2035. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Kalau di zamannya dulu Pak Fuad ya, menteri kita yang suka main biola itu, long life education, menteri tahun 90 berapa ya, mudah-mudahan ada yang bisa. Kan gitu. Pembelajar sehidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, nah ini, dan berakhlak mulia. Nah ini Pak, kayaknya ini urusan akhlak mulia ini kok sekarang kok mulai ya, kita lihat saja Pak, dia anak-anak itu. Dulu di kita-kita yang tua-tua ini, tahun 70-an, 80-an, kalau ketemu gurunya itu kan ya hormat. Tahun 80-an coba juga ingat kalau tawuran anak-anak STM itu tawuran ya. Begitu ketemu gurunya lari, tidak jadi lanjut tawuran. Tapi kalau anak sekarang beda. Dengan cara menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Ini ada kata-kata Pancasila karena apa? Karena ini di sini nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah profil, dalam hal ini kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila, itu ada 6 ini, Ibu Bapak sekalian. Ini tentu adalah salah satu produk dari BPIP. Ya, kalau zaman Pak Harto dulu namanya BP7. Ya, Ibu Bapak sekalian tentu masih ingat BP7 dengan programnya yang kita kenal dengan nama P4. Nah, kalau sekarang ini BPIP, salah satu produknya ini, kita membangun anak didik menuju profil pelajar Pancasila. Isinya, satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini kalau mau ini apa namanya, instrumennya banyak ya untuk yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tapi kok saya pribadi mungkin kok lebih, kalau suruh milih itu milih kata-kata jujur. Jujur. Salah satu yang utama ya. Nah, yang lain juga banyak sih. Karena di kelompok bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga banyak. Ada toleransi, ada apa yang lainnya juga. Yang kedua, mandiri. Kita harapkan anak-anak itu nanti menjadi insan yang mandiri. Yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dengan ilmu dan kompetensi yang dia miliki. Kan gitu. Yang ketiga, dia bernalar kritis. Nah, jadi punya apa namanya? Ya kritis, Pak. Menyikapi sesuatu, maka yang kita kenal kemarin ada istilahnya apa namanya? Metakognitif itu ya, kan gitu. Terkait dengan kita sebagai warga masyarakat dunia, nilai berikutnya adalah berkebinekaan global. Gitu ya. Lalu yang kelima adalah gotong royong. Ini sejak dulu, Pak. Zamannya Bung Karno mengusulkan Pancasila itu
gotong royong ini kalau nggak salah sila pertama mungkin, kan gitu. Lalu sekarang gotong royong itu menjadi ditaruh di sila keempat ya. Dan yang terakhir kreatif. Jadi anak-anak diarahkan menjadi insan-insan yang kreatif. Dan sekarang seiring dengan Sabdi, sudah disampaikan, seiring perkembangan zaman mereka jadi kreatif, Pak. Mereka bisa belajar apa saja dari mana saja, kan gitu. Mereka juga bisa mengembangkan apa saja di mana saja sesuai dengan passion mereka masing-masing. Lanjutnya, elemen pendidikan yang berperan penting menciptakan masyarakat maju antara lain: 1. Tingginya angka partisipasi siswa. Ya, tingginya angka partisipasi siswa. Oh, ternyata mungkin di Indonesia ini angka partisipasinya mungkin belum bagus. Karena di beberapa daerah, ini nasional Pak ya, masih ada catatan anak-anak itu putus sekolah. SD tidak lanjut, atau SMP tidak lanjut. Nah, tingginya angka partisipasi itu bisa diraih dengan melalui kesadaran atau persepsi. Ada provinsi X, Pak, itu sampai tahun 2005, 2004, masyarakatnya nggak mau sekolah. Pokoknya nggak sekolah deh. Gitu. Karena alasan kultur atau apa, sampai 2004 itu orangnya nggak mau sekolah. Tapi untuk di provinsi X itu sekarang sudah mulai bangkit, sudah mulai maju, angka partisipasinya sudah mulai meningkat. Kedua, akses. Ya, kalau SD sudah banyak sampai di berbagai pelosok tanah air, SMP dan SMA, SMK kayaknya sudah mulai ada ya di kecamatan-kecamatan begitu. Lalu yang ketiga, keterjangkauan. Nah, kalau di Jawa mungkin iya Pak, tapi kalau anak-anak kita di Tidore gitu misalnya, sekarang sudah ada sekolah, tapi kan sekolahnya di Ternate itu kalau mereka nggak ini ya nggak bisa naik speed Pak, itu ya mereka dayung Pak. Dari dayung dari Ternate ke Tidore dayung dulu 1 jam 2 jam, sekolahnya di Ternate, kemudian pulang sekolah dayung lagi sampai Tidore. Tapi sekarang kayaknya sudah ada. Dan di provinsi lain, di kota-kota lain juga masih banyak Pak ya. Lokasinya sekolah nggak terjangkau. Lalu ada tekanan eksternal. Misalnya, ya mohon maaf ya, ada beberapa daerah yang udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Lulus SMP, umur 16 dinikahkan. Gitu. Lalu yang kedua, hal yang berperan penting guna menciptakan masyarakat maju, yang kedua adalah distribusi kualitas pendidikan yang merata. Ya, distribusi itu biasanya satu ada geografisnya, kondisi geografis, lalu yaitu tadi antara yang di pegunungan, yang di kepulauan. Kalau di Jawa ini Ibu Bapak berangkat ke sekolah naik motor, naik mobil, ya kan gitu. Jalannya mungkin ya tidak seberapa lah. Trenggalek itu ya sedikit menanjak menurun ya Bu ya, kalau yang agak jauh, tapi yang umumnya kan enggak. Kemudian budaya dan atau sosioekonomi ya. Infrastruktur, yes. Sekolah-sekolah di Jawa ini tempatnya Ibu Bapak sekalian itu ya bengkelnya relatif lengkap lah. Nggak usah jauh-jauh, jangan bengkel Pak, listrik. Ada di suatu tempat itu, jadi kalau saya sering gitu ya pernah gitu. Karena kegiatan berakhir jam 3 sore, itu mereka bilang, Bapak kita terus ini sampai malam ya, sampai jam 6, jam 7. Loh, kenapa begitu? Karena listrik besok waktunya padam. Iya, begitu. Ada lagi sekolah STM gitu ya di beberapa tempat. Ini waktunya praktek kok begini, kok tidak bisa praktek. Maaf Bapak, kiriman solar belum datang. Kami tunggu kiriman solar. Nanti solar atau bensin datang baru bisa praktek lagi. Kalau sudah habis nggak bisa praktek lagi. Itu Pak ya kondisi kita. Kemudian pemerintahan, lalu pembiayaan. Yang kedua ini ada faktor yaitu hasil pembelajaran yang berkualitas. Bagaimana ini bisa diperoleh supaya masyarakat menjadi maju? Kurikulum dan program dibenahi. Pola pikir.
infrastruktur ya kan di sekolah. Kemudian pedagogik, bagaimana apa ya, kalau pedagogi itu TAP gitu ya salah satunya. Bagaimana kita membelajarkan sesuatu kepada siswa, penilaian dan ekosistem. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Pak. Sekolah yang dibangun di tengah-tengah kota itu pola pikir siswanya akan berbeda dengan sekolah yang dibangun atau berada di pinggiran. Dari 3 faktor ini muncullah harapan yaitu belajar sepanjang hayat, baik formal, informal maupun non formal. Lalu di tahun 2035 kita memperoleh masyarakat maju yang kompeten dan sejahtera. Jadi bukan hanya kompeten tapi tidak sejahtera, tapi kompeten dan sejahtera. Cita-cita dari Merdeka Belajar ini adalah mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulang lagi, Pak ya. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Ibu Bapak Kepala Sekolah, pengawas. Saya sering lagi di beberapa tempat itu, Pak, Bu, kalau mau rapat kelulusan, kemarin baru kan pengumuman kelulusan ya. Kalau rapat kelulusan siswa itu dibuka dengan begini kalimatnya oleh kepala sekolah. Ibu Bapak, kita tinggal pilih apakah kita berusaha meningkatkan kualitas pendidikan atau kita menyelamatkan aset negara. Gitu Bu bahasanya. Pak, kawan-kawan yang lain. Ya, itu ya masih terjadi beberapa tempat. Nah, ya nanti itu kita perbenahi pelan-pelan. Pendidikan berkualitas itu memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten, ya, lebih kompeten dan berkarakter. Nggak usah jauh-jauh Pak ya karakternya. Ya, kalau di sekolahan ya diajari bagaimana mereka masuk kelas, bagaimana mereka keluar sekolahan, misalnya sepeda motor nggak dihidupkan dulu gitu ya. Bagaimana mereka membuang sampah, bagaimana mereka pakai seragam, bagaimana mereka pakai baju praktek, bagaimana mereka memulai praktek, bagaimana mereka melaksanakan praktek tanpa merusak komponen di bengkel. Lalu yang terakhir, bagaimana mereka mengakhiri praktek. Nah, itu salah satunya begitu. Saya bicara agak kekejuruan ya, Ibu Bapak sekalian. Sehingga di sini fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Itu tadi soft skill baca yang hilang anak-anak sekarang. Ya apa ya, kalau orang Jawa bilang itu unggah-ungguh sudah berkurang, ini Ibu Bapak sekalian. Nggak seperti yang dulu-dulu kan gitu ya. Kemudian yang kedua harapannya adalah bagi seluruh rakyat Indonesia memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan, artinya mereka orang yang sulit mendapat akses pendidikan karena di kepulauan gitu ya, atau budaya, dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Ini di Jawa Timur nggak ada ini kayaknya yang sulit mendapat akses ya. Karena saya lihat ini teman-teman ada dari Malang, Kediri, Trenggalek, kemudian Sidoarjo gitu ya. Dan mana lagi mungkin 4 sekolah ya. Caranya melalui intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok yang termarginalkan. Cita-cita, nah ini. Pendidikan berkualitas bagi seluruh Indonesia dapat dicapai salah satunya melalui berbagai pembelanjaan anggaran yang efektif dan akuntabel. Pembelanjaan anggaran, nah, kebetulan saya bukan orang yang ahli di bidang ini, jadi saya tidak akan elaborasi lebih dalam, tapi intinya ya teman-teman sudah tahulah, yang efektif dan akuntabel. Jadi kalau sekolah jurusan apa itu RPL, rekayasa perangkat lunak, ya kalau butuh komputer atau laptop ya belilah yang bagus sekalian, bisa awet dan gitu ya.
Kalau yang jurusan kerja kayu mungkin butuh pasta tahat juga gitu. Untuk yang jurusan apa tadi, multimedia atau apa, mungkin kalau butuh kamera ya masih kamera yang bagus, walaupun mungkin mahal. Dan ya dengan segala hormat, biasanya kalau dengan kamera-kamera yang mahal begini, teman-teman guru agak emang untuk dilepas pada murid. Ya itu bisa dimaklumi Pak, karena anak-anak SMK ini kadang-kadang nggak sama tangannya. Ada yang model alusan, ada yang kurang halus. Merdeka Belajar di sini ada konteks yaitu seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa di dalamnya, menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi pendidikan berkualitas ini membawa sekalian bagi seluruh Indonesia. Siapa yang berperan? Satu, keluarga. Survei membuktikan, gimana Pak, Bu? Saat mengambil rapot, itu mungkin yang datang orang tuanya, ibu bapaknya sendiri itu mungkin nggak sampai 100% ya, bahwa saya nggak tahu persentasenya berapa. Mungkin karena orang tuanya bekerja atau apa, atau bahkan mungkin karena orang tuanya, maaf ya ini Pak, itu orang awam, gitu, takut ke sekolahan sehingga minta tolong orang lain. Ada yang begitu. Kemudian ada guru, ya kalau guru jelas. Kalau institusi, kemudian masyarakat, ya masyarakat ya sekelilingnya. Yang terakhir adalah dunia usaha atau dunia industri. Kalau di Malang atau kalau di Jawa Timur ini kita kayaknya dunia usaha, dunia industri mungkin tidak terlalu rumit, Pak. Rumit ya, susah ya mencari karena jumlah SMK-nya banyak untuk PKL, tapi tidak serumit di luar Jawa. Gitu. Tidak serumit di tempat lain. Sekolahkan anak Indonesia. Supaya apa? Supaya angka partisipasi tinggi. Harapannya ada 95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan ada 70% lulusan yang sampai pada jenjang pendidikan tinggi. Lalu dorong pembelajaran siswa. Yaitu supaya mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Hasil penelitian berkualitas tinggi dan 90% siswa itu memperoleh penempatan kerja dengan masa tunggu. Nah ini Pak, itu SMK yang tidak terlalu lama. Tapi ini fakta. 2019, 2020, 2021 ada badai corona. Nah, ini akhirnya berdampak pada penyerapan lulusan. Jadi kalau anak-anak lulusan 2020, 2021 itu agak kesulitan mencari pekerjaan, Ibu Bapak sekalian. Harap maklum karena memang pandemi kan gitu. Secara makro juga ekonomi terpuruk, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak perusahaan bangkrut dan terpaksa mem-PHK karyawannya. Tapi ada juga fakta menarik, ini gosip ya Ibu Bapak sekalian, gosip di jalanan, saya juga nggak bisa memverifikasi. Beberapa perusahaan menengah ke atas di Jawa Tengah dan Jawa Timur enggan, saya ulang lagi ya, kayaknya agak enggan, menerima lulusan tahun 2020 dan 2021 SMK. Karena apa? Karena mereka dianggap sekolah melalui daring, sekolah online. Itu. Saya juga, tapi ya itu tadi saya nggak bisa memverifikasi, hanya obrolan di pinggir-pinggir warung kopi itu aja. Apakah benar demikian adanya, saya juga belum tahu. Ya. Yang ketiga, tidak ada anak yang tertinggal, artinya distribusi yang merata. Secara geografi, semua anak bisa sekolah, kan gitu, maupun status sosial ekonomi bagi anak-anak yang dari keluarga kurang mampu. Ya pemerintah mungkin membuatkan solusi berupa kartu apa ini, Indonesia Pintar atau apa gitu ya. Caranya, satu, infrastruktur dan teknologi. Isinya ada platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Yang kedua, infrastruktur sekolah atau kelas di masa depan.
Nah, ini tantangan ini buat teman-teman di sekolah, para kepala sekolah, pengawas, dan timnya Sarpras. Kira-kira infrastruktur sekolah atau di masa depan tuh kayak gimana ya? Apakah kelas itu harus apakah kelas itu hanya terhalang oleh dinding 1, 2, 3, 4 itu, atau sekolah itu bisa terlepas dari itu kan? Kelas itu terlepas dari itu. Kelas tidak terbatas oleh dinding misalnya. Nah. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan pendanaan. 1, kontribusi eksternal. Ini bisa dari pemerintah dan swasta. Saya kira kalau di sekolah-sekolah yang sudah PK, itu kemarin kan klausulnya di PK itu awalnya kan ada kerjasama, penyelarasan kurikulum antara sekolah dan industri. Apalagi yang sudah COE ya, sejak 2020 ini kayaknya yang sudah jalan. 2, mekanisme akreditasi. 3, pembelanjaan yang akuntabel, pembelanjaan anggaran pendidikan yang akuntabel. Ini saya juga bukan orang keuangan, bukan Pak Irjen, bukan orang BPK, tapi ya saya kira teman-teman tahu lah gimana caranya ini pengelolaan ini. Lalu yang keempat, otonomi satuan pendidikan. Nah ini Pak, ada otonomi satuan pendidikan. Yang nanti di dalam materi ini, otonomi itu diwujudkan berupa TP, tujuan pembelajaran, ATP, modul ajar. Kan gitu. Yang ketiga, untuk mencapai masyarakat pembelajar, masyarakat yang memiliki pendidikan berkualitas, itu ada kompetensi guru, kepala sekolah, pemerintah daerah. Yang kedua, kolaborasi dan pembinaan antara guru, satuan pendidikan, dan industri. Nah ini, guru, satuan pendidikan, dan industri. Ibu Bapak sekalian agak berbeda dengan di tempat negara lain ya. Kalau dulu tahun 2000 sekian itu kan ada perubahan SMA menjadi SMK, guduk. Banyak sekolah yang dari SMA Pak, tiba-tiba berubah menjadi SMK. Nah, ternyata problemnya yaitu tadi salah satunya adalah PKL. Betapa sulitnya teman-teman dari divisi PKL, Humas itu untuk mencari bengkel atau tempat untuk PKL. Kemudian terakhir adalah kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Ada kurikulum dan asesmen nasional. Pembelajaran anggaran yang efektif dan akuntabel dapat tercapai melalui perencanaan berbasis data. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk perencanaan berbasis data ini ada materinya sendiri, akan disampaikan tersendiri. Kemarin itu sudah ada sosialisasi di Jawa Timur, di Surabaya, 1 di Hotel Haris, 1 di Hotel 88, dihadiri oleh Kacapdin, ada pengawas, dan ada juga unsur kepala sekolah. Ini ada materi tersendiri Pak, tapi ya saya sampaikan pokoknya aja. Perencanaan berbasis data dilaksanakan dengan cara memanfaatkan profil pendidikan. Nah ini, dari mana profil pendidikan itu diperoleh? Ini salah satunya profil pendidikan itu diperoleh dari salah satunya ya AN tahun lalu. AN itu asesmen nasional ya Ibu Bapak sekalian, di mana pada waktu itu di tahun kemarin ada siswa, ada sebagian guru, ada kepala sekolah yang mengisi itu. Dari hasil isian AN kemarin muncullah profil pendidikan. Lalu profil pendidikan ini digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan. Untuk apa? Untuk perbaikan yang berkesinambungan. Jadi ada kita mulai dari profil pendidikan dulu, lalu dari profil pendidikan itu ada evaluasi internal, ada evaluasi eksternal, itu berupa akreditasi,
evaluasi kinerja sekolah, evaluasi kinerja. Dari dua sisi ini muncullah evaluasi internal. Lalu dari evaluasi internal itu muncullah perencanaan berbasis data. Untuk apa? Untuk peningkatan mutu pendidikan. Apabila perencanaan berbasis data itu sudah jadi, lalu dilaksanakan dengan tujuan peningkatan mutu. Nah, perencanaan berbasis data yang sudah dilaksanakan itu akan terukur. Nah, ini Pak ya, akan terukur melalui AN di tahun berikutnya, asesmen nasional di tahun berikutnya, dan akan muncul pada ini profil pendidikan. Itu Ibu Pak sekalian apa namanya siklusnya. Tapi untuk detail perencanaan berbasis data ada sendiri ya, materinya sendiri. Nanti mungkin juga akan ada pendampingan dari kami ke sekolah-sekolah ya. Selanjutnya evaluasi sistem pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan mutu. Evaluasi sistem pendidikan diatur melalui PP nomor 57 tahun 2021. Evaluasi sistem pendidikan itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun lembaga mandiri. Isinya berupa asesmen nasional, analisis data satuan pendidikan, GTK, dan pemerintah daerah. Dari evaluasi ini muncullah laporan komprehensif layanan pendidikan. Yang kita kenal adalah profil pendidikan. Ini profil pendidikan. Dari profil pendidikan itu muncullah perencanaan berbasis data, lalu pelaksanaan dengan tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Saya klarifikasi, Bapak sekalian, rapor pendidikan itu bukan rapor siswa, Pak. Ya, rapor pendidikan itu adalah bagian dari profil pendidikan. Nah, evaluasi sistem pendidikan ini akan juga bermanfaat bagi layanan pendidikan. Siapa saja lah ini, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Jadi SMK pun juga begitu, perlu melakukan evaluasi supaya apa? Supaya layanan kepada masyarakat itu makin hari makin baik. Evaluasi sistem pendidikan menghasilkan laporan komprehensif berupa profil tadi sudah saya sampaikan, yang menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan anggaran, program, dan kebijakan. Jadi, profil pendidikan menjadi sumber utama data. Ya. Jadi, untuk menentukan kebijakan, program, dan kegiatan. Baik itu di pusat, daerah, maupun satuan pendidikan. Untuk UPT PAUD Dasmen melakukan advokasi, konsultasi, dan pendampingan kepada Pemda agar analisis profil pendidikan ditindaklanjuti. Jadi kalau untuk pemerintah dari pemerintah pusat itu ada profil pendidikan nasional. Untuk apa? Untuk menelurkan kebijakan dan program pusat. Profil pendidikan daerah ini punyanya provinsi, itu nanti ada advokasi pendidikan kepada pemerintah daerah. Outputnya adalah kebijakan dan program. Ini profil pendidikan sekolah lawang makan naik yo siji kotaan siji prasmanan no piye lho. Jelang kene. Kaum Sudra, kuwi guru. Merdeka Belajar bertujuan untuk transformasi layanan pendidikan pada kualitas hasil belajar dan pemerataannya. Jadi dulu sebelum itu ada arah ya.
Sebelumnya belajar sebagai kewajiban, ini maunya belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Makanya kemarin kita dengar ada gerakan sekolah menyenangkan GSM. Ya, tapi kayaknya kalau untuk SMK ya sejauh yang saya tahu Pak, anak STM itu kalau sudah megang obeng, tang, palu, kikir, solder, kamera, komputer, kunci pas gitu ya, kunci roda, itu mereka lupa Pak, nggak ngantuk sudah. Kalau mereka sudah utek-utek dengan mesin, udah utek dengan kawat las, mereka sudah mulai bubut, membuat roda gigi, mereka mengalami pembelajaran yang menyenangkan. Dulu guru sebagai penyampai informasi, tapi sekarang guru hanya sebagai fasilitator yang menginspirasi dalam kegiatan belajar ini, Pak. Jadi guru itu bukan hanya mendidik, mengajar, melatih, tapi yang paling tinggi guru itu menginspirasi dalam kegiatan belajar. Jadi Bapak Ibu guru, mungkin kita semua ya, saya dan Ibu Bapak sekalian pernah ingat kata-kata guru kita zaman SD atau SMP yang melekat terus dalam jiwa kita, kata-kata itu. Nah, itulah salah satu contoh inspirasi. Kata-kata Bapak Ibu guru kita dulu menjadi semacam dorongan atau semangat itu, motivasi untuk selalu melakukan sesuatu yang baik. Dulu pendekatan homogen, satu untuk semua. Sekarang kalau bisa pendekatan berpusat pada individu, berbasis kebutuhan individu. Jadi kalau ada guru matematika lagi ya, karena ada matematika di depan, modul matematika masuk kelas, kemudian dia mengajarkan volume tabung misalnya, ini contoh Pak. Nah, nanti di anak-anak itu dikasih semacam apa? Dikasih semacam ini apa? Diagnostis ya, tes diagnostik atau pretest untuk melihat kemampuan mereka sebelum pelajaran terkait dengan cara menghitung volume tabung itu dimulai. Dulunya pelajaran belum memanfaatkan teknologi ya, belum ada YouTube, belum ada kamera, belum ada Zoom, sekarang sudah ada. Dulu pemangku kepentingan bekerja dengan sistem sendiri, kalau sekarang diharapkan terjadi kerjasama antar pemangku kepentingan. Dulu program dan ekosistem didorong oleh pemerintah. Tapi sekarang pemangku kepentingan itu semuanya berlaku sebagai agen perubahan. Intervensi itu antara lain sebagai berikut. Fokus intervensi pada tingkat satuan pendidikan. Mentransformasi sekolah untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran. Melalui, nah ini Pak, transformasi praktek mengajar di ruang kelas dan pendekatan alternatif. Itu di level daerah menciptakan ekosistem daerah yang mendukung peningkatan. Kemudian kalau yang tingkat nasional menyediakan sumber daya pendukung. Itu Ibu Bapak sekalian bisa disampaikan. Mungkin ada pertanyaan Pak, monggo. Kita berbagi aja lah, karena ini baru pengantar. Silakan. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan mungkin. Atau berbagi, Pak, silakan. Oh Pak Setiono, Pak, speakernya belum terdengar Pak, di unmute dulu. Suaranya terdengar Pak, di unmute dulu. Atau mungkin Mbak Citra bisa di unmute kan semua. Mana Mbak Citra ya? Halo, di unmute dulu. Ya. Sebentar ya, saya unmute dulu Pak.
Silakan di-unmute dulu Pak Setiono. Ini saya sudah ask to unmute tapi nggak ada yang Pak siapa, Pak? Pak Setiono, mungkin silakan. Pak Setiono. Nah, di-unmute dulu atau semua di-unmute juga boleh. Nggak apa-apa. Setiono. Oh iya. Silakan Pak Setiono, baru masuk nih. Ada mungkin pertanyaan, loh masih belum keluar suaranya nih Pak Setiono. Belum. Oh semuanya masih di mute atau ditulis di chat aja Pak, nggak apa-apa. Tulis di kolom chat ini pertanyaannya atau tanggapan atau unek-unek gitu juga boleh, ada kolom chat di bawah itu. Bisa kok di-mute sendiri. Oh di unmute sendiri ya boleh, kalau ada yang bisa unmute sendiri boleh. Itu gambarnya speaker di bawah itu tinggal di klik aja Pak, saya potret ya. Sebentar Pak, jadi aduh. Wah nggak bisa. Coba yang mute-nya diklik sendiri mungkin bisa. Atau dari admin saya nggak paham ini. Tes. Saya bisa Iya. kok Pak unmute. Atau di unmute aja semua mungkin Mbak. Untuk di-unmute, bisa di-unmute sendiri-sendiri, Pak. Di sini nggak ada Oke. kontrolnya untuk unmute semua. Oh ya. Bisa Pak, diambil bisa Pak. Silakan mungkin ada pertanyaan siapapun lah atau berbagi boleh. Mungkin saya dulu Pak. Siapa ini? Pak Thomas nggih? Nggih. Oh nggih, monggo Pak. Nggih, monggo. Saya tertarik nggih, paparannya Pak Wawan itu. Pada dasarnya di berbagai daerah itu memang kesenjangan dengan pendidikan di kota itu sangat luar biasa. Yang perlu saya tanyakan tadi itu kan pertama awalnya itu kan dari analisis data. Kemudian ada dari analisis data ada perencanaan, lalu ada pelaksanaan, dan terakhir ada monitoring, Pak. Apa begitu, Pak? Ya nanti ada. Ya. Nah, yang perlu saya tanyakan ini, selama ini saya jadi pengawas itu ingin memonitor evaluasi itu kami tidak punya instrumen, Pak. Mungkin bisa dijelaskan itu apakah kita harus buat sendiri atau bagaimana, Pak? Karena terkait dengan keterlaksanaan, ya seperti perangkat pembelajarannya dan sebagainya itu, kadang-kadang kita masih kesulitan itu, Pak. Mohon penjelasannya terkait hal itu, Pak. Terima kasih, Pak. Thomas, jadi untuk yang monitoring ini yang apa namanya yang sedang diproses oleh kami adalah instrumen monitoring dan evaluasi untuk perencanaan berbasis data. Jadi nanti untuk di materi perencanaan berbasis data itu ada lembar-lembar monef-nya dan itu akan dibahas terpisah Pak ya. Tapi kalau untuk yang monef yang berupa misalnya dokumen, apakah guru ini sudah melaksanakan ini, itu nanti maksudnya dievaluasi Pak di bab akhir dari materi PIP ini. Ada di belakang. Di belakang ada. Itu nggih Pak Thomas. Ada lagi Pak? Ada lagi? Saya Pak. Dengan siapa ini ya? Bu Desi dari pengawas YPM 1 SMK YPM 1 Taman Sidoarjo. Monggo Bu. Sekedar ini Pak berbagi pengalaman terkait dengan itu tadi kok saya prihatin ada beberapa perusahaan yang tidak mau menerima anak lulusan tahun pandemi mekaten J. Padahal itu kalau saya amati justru di saat pandemi itu terutama untuk SMK-SMK yang
swasta, dengan siswa yang tidak terlalu banyak, itu malah mereka lebih lincah. Mereka bisa memasukkan anak-anak itu pembelajaran seperti biasa, 100% ya, karena mungkin considering jumlahnya tidak terlalu banyak, mekaten J. Terus juga mereka masih punya progres di ini, magang, on job training itu mereka masih bisa melakukan loh Pak. Lain halnya dengan yang negeri. Kalau yang negeri kan mungkin ada batasan ya, untuk on job training juga terbatasi. Kepala sekolah juga merasa diawasi karena memang ada ini ya, ada peraturan khusus terkait dengan itu. Nah, kalau saya lihat sekolah-sekolah saya yang swasta ini malah justru lincah-lincah. Mereka bisa nego pihak perusahaan untuk gimana caranya anak-anak ini bisa on job training, mungkin dengan melakukan tes dulu itu, tes apa namanya, tes COVID itu dulu, kalau sekiranya perusahaan meminta ya mereka melakukan gitu, dan akhirnya on job training pun juga bisa terlaksana gitu loh. Nah, kalau sekiranya ada beberapa perusahaan yang tidak percaya dengan kapasitas anak-anak kita, itu kan berarti harus ada perlakuan khusus ya, mungkin ditunjukkan kapasitas anak-anak kita, kemampuannya bagaimana, kompetensinya bagaimana gitu. Jadi kedepannya mereka tidak hilang kepercayaan atas kompetensi anak-anak kita, mekaten. Oke, terima kasih Bu Desi ya. Sami-sami. Ya Ibu Bapak sekalian, ini saya agak bicara ke pandemi dulu ya sebentar. Jadi memang ya tidak semua sih, itu kan tadi saya bilang kan gosip ya. Nah, kalau ada perusahaan yang mau menerima anak SMK apapun itu di wilayah Jawa Timur, ya tentu mereka pasti melakukan uji kan, uji kompetensi kan gitu, tes. Tapi yang kalau saya tanya-tanya ke beberapa pengusaha itu, mereka kok bilangnya saya nggak butuh anak yang pinter Pak, saya butuhnya anak yang jujur gitu ya, dan disiplin. Udah gitu aja. Kebanyakan mereka pengusaha itu mencari anak-anak yang apa namanya, anak yang ya itu tadi soft skill-nya bagus, terutama jujur dan disiplin. Udah gitu. Apalagi kalau di dunia otomotif ini ya, bidang saya itu kalau nggak jujur, kunci-kuncinya apa bengkel itu bisa hilang, Bu, dicuri sama anak-anak, kan bahaya. Nanti pemilik bengkelnya bisa bangkrut ya, dia harus beli kunci terus-menerus gitu. Nah, bicara tentang pandemi, saya agak bicara geografi sedikit untuk Ibu Bapak sekalian, sekedar tahu saja untuk di Indonesia Timur memang itu sekolah tetap biasa, Pak, praktek biasa. Karena mereka di sana ya pokoknya easy aja, easy going, jalan. Walaupun mungkin mereka anak-anak itu ke sekolah tidak menggunakan seragam ya, tapi mereka masih masuk, masih praktek di sekolahnya masing-masing. Ya, saya nggak tahu, dan saya juga nggak begitu paham data statistik berapa jumlah orang yang meninggal karena dampak COVID di Indonesia Timur, itu nggak begitu tahu, tapi kayaknya kecil-kecil saja, tidak seperti di Indonesia bagian barat. Jadi mereka jalan aja Pak, sekolah-sekolah kecil itu jalan. Tapi itu tadi, kalau yang tadi saya sampaikan, mereka punya problem lebih ke infrastruktur ya, listrik sering padam, butuh BBM, daerahnya kepulauan, kan gitu. Di provinsi X itu misalnya juga, kalau mau ke ibu kota provinsi harus 18 jam di air gitu. Ini yang agak namanya. Silakan, ada lagi Pak? Mungkin? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri jam 10.50 ya, karena nanti jam 11 nanti Ibu Bapak akan masuk ke pretest ya. Ya kan? Itu Ibu Bapak akan masuk ke pretest, jadi saya kira diakhiri dulu. Kita akhiri. Ibu Bapak terima kasih untuk waktunya, dan ya mohon maaf karena kalau di model daring untuk yang hari pertama dan kedua ini belum ada activity, jadi belum ada aktivitas ya, masih Ibu Bapak masih dengar wajah dari bisa. Tapi nanti kalau hari ketiga mungkin sudah mulai berbagi kelompok, mulai beraktivitas lah, itu nanti. Sedikit menambahi menawi boleh Pak Wawan. Silakan, dengan siapa ini nggih? Bu Desi tadi. Nggih, monggo Bu.
menyikapi itu tadi loh Pak Wawan, adanya keterbatasan alam, anak-anak harus mengarungi samudra untuk mencapai sekolah. Lah di situ benernya kita bisa tekankan pembelajaran sesuai dengan karakter ini, filosofi KHD gitu loh. Jadi anak-anak ini gimana caranya dia mampu kita buka mata hatinya, mata ini ya lahiriahnya begitu ya untuk mengamati potensi alam. Nah, dari asetnya itu tadi dia gimana dia bisa belajar sehingga dia mampu tidak lepas dari kodrat alamnya dan kodrat zamannya itu tadi. Gimana kemajuan teknologi itu mampu kita pakai untuk menyiasati alam sehingga aset-aset yang ada di sekitar anak-anak ini tercapai secara optimal. Makasih. Jadi pembelajaran Merdeka Belajar ini saya lihat ini benar-benar mendukung itu tadi. Insya Allah nanti ke depannya anak-anak kita yang mungkin sekarang terlihat terabaikan malah nanti ke depannya malah dapat teroptimalkan potensinya. Makasih. Oke, matur nuwun Bu ya. Ya, terima kasih. Ini nanti kalau saya kira cukup ya. Saya kembalikan ke Bu Citra ini. Bu Citra ini maaf ya Ibu Bapak, sekarang Bu Citra ini menantu saya. Nah, bukan maksudnya begini. Bukan menantu begitu dalam artian suaminya kan itu anak didik saya waktu. Oh, makasih. Ya, jadi ya sudah. Monggo Bu Mbak Citra kalau mau ditutup, tapi jangan lupa ya untuk difoto dulu. Nah, silakan. Siap Pak, siap. Tunggu sebentar. Oke, kita akan foto sebentar. Ada 2 slide ini ya. Mungkin slide pertama dulu. Mungkin bisa angkat jempolnya Bapak Ibu atau gimana enaknya? Ini saja sambil senyum. Screen 1 dulu ya. 1, Pak Budi Cahyono. Oh, ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ke screen kedua. Sebentar ini saya simpan dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Masih amatir soalnya. Desi pengawasi bulan wajan Desi SMK DAC pengawas Ayu deh gitu TKI lo direk lo dengan TKI sebentar atau masih lo apa ngaku takdir Desinya juga yo karo kata jarang nyala itu. Sekarang coba kita screen kedua Bapak Ibu angkat tangannya. Bisa sambil jempol ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Orang kayak Baik Pak Wawan, apa bisa diakhiri sekarang atau? Bisa diakhiri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti diklat ini sampai selesai. Besok kita akan bertemu lagi dalam materi pembelajaran mandiri pada platform Merdeka Belajar, dilanjutkan platform teknologi prioritas. Jadi jam 8 sampai jam 11 ya Pak Wawan ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sesi ini akan saya akhiri. Sampai jumpa besok.
isi langit ini betul ya dia pergi lebih volume ini mas tuh Pak Budi Dewe Pak D. Bu. Monggo di-on-kan. Ini saya dua kan pilih nggak pilih. Gelip nih, Jadi klik. Coba. Layar tak buka istirahat.